Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini seperti labirin? Labirin yang dindingnya terbuat dari pikiranmu sendiri. Setiap kali kamu yakin telah menemukan pintu keluar, muncul lorong baru, keraguan, kecemasan, rasa takut yang kamu sembunyikan, bahkan dari dirimu sendiri. Dan di tengah labirin itu, ada sesuatu, tapi kamu tidak bisa mencapainya dengan logika, dengan doa-doa rutinmu, ataupun hanya sekedar menjadi orang baik. Karena pencerahan bukan tujuan, ia adalah jalan itu sendiri. Semua pencapaian spiritualitasmu hanyalah topeng, bahwa selama ini kamu berlari dari satu ritual ke ritual yang lain, tapi jiwamu tetap kering. Firman Allah, mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap akhirat mereka lalai. Surat Ar-Rum ayat 7. Ayat ini bukan untuk menghakimimu. Ini adalah palu kodam untuk menghancurkan segala ilusimu. Karena pencerahan sejati tidak lahir dari kepatuhan buta, tapi dari pemberontakan terhadap semua yang kamu anggap suci. Tahukah kamu bahwa para nabi, para sufi, dan para filsuf sepanjang zaman, mereka tidak pernah mencapai pencerahan dengan hanya duduk diam. Yang awalnya mereka pun tersesat di gurun keraguannya sendiri. Mereka berperang dengan bayangan jiwanya sebelum akhirnya sadar. Tapi kita ingin jalan tol tanpa kemacetan, pencerahan secara instan. Saya tidak akan membodohimu dengan janji-janji palsu. Tapi jika kamu tetap mendengarkan video ini, saya akan bocorkan 3 rahasia yang tersembunyi di sebalik liku-liku jalan ini. Rahasia yang membuat para pencari sejati tidak pernah berhenti berjalan, bahkan sekalipun saat kaki mereka berdarah. Pertama, kamu harus tersesat sebelum ditemukan. Ya, yang kamu dengar memang benar. Pencerahan bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang keberanian untuk mengakui bahwa selama ini kamu salah jalan. Tapi di sini tipu daya setan bernama ego. Ia akan terus membisikkan, kamu sudah cukup suci, kamu sudah paling benar. Dan saat kamu percaya itu, maka pintu labirin akan mengunci untuk selamanya. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan berhala, maka kamu harus menghancurkan semua berhala di dalam dirimu. Keyakinan buta, dogma, bahkan citra dirimu sebagai orang spiritual sebelum cahaya sejati menembusnya. Kedua, pencerahan adalah lautan, bukan tetesan. Kamu pikir pencerahan adalah saat kamu merasakan kebahagiaan abadi? Salah. Ia adalah saat kamu berhenti berlari dari pahitnya kehidupan. Di sini, kamu harus berenang di arus deras keraguanmu sendiri, menyelam ke dalam kegelapan lubuk hatimu, dan kamu akan tersadarkan siapa sesungguhnya dirimu. Seperti Syekh Jalaluddin Rumi yang justru menemukan Tuhannya di tengah kepedihan kehilangan gurunya, atau Buddha yang baru tersadarkan di bawah pohon Bodhi setelah melalui jurang-jurang kesia-siaan.
Lalu mengapa kita masih mengira pencerahan adalah hadiah untuk perilaku baik? Ketiga, pencerahan tidak pernah aman. Ia akan menghancurkan rasa nyamanmu, membakar topengmu, dan memaksamu untuk melihat apa yang selama ini kamu tutupi. Kamu tahu kenapa kebanyakan ritual gagal? Karena mereka hanya pada permukaannya saja, gerakan tanpa penghancuran diri. Dan Tuhan tidak butuh persembahanmu. Ia ingin kamu jatuh berkali-kali di jalan ini, sampai kamu mengerti kamu tiada berdaya apa-apa. Lalu, bagaimana kita tahu bahwa kita sedang berada di jalan yang benar? Bukan dengan mimpi indah atau tanda gaib, tapi semakin kita merasa tidak suci, semakin dekat kita pada cahayanya. Tapi hati-hati, banyak yang tersesat di sini. Mereka mengira ilusi sebagai pencerahan. Lalu bagaimana membedakannya? Ujiannya satu. Apakah pencerahanmu membuatmu lebih mencintai atau lebih menghakimi? Jalan ini terlalu berbahaya untuk ditempuh sendirian. Tapi bukan berarti kamu butuh guru, melainkan kamu butuh cermin, sesuatu yang akan memantulkan kebohonganmu. Mungkin itu seorang musuh yang membencimu, mungkin kegagalan yang kamu hindari. Kamu tahu apa yang terjadi pada mereka yang nekat berjalan sendiri? Mereka jadi seperti iblis, terlalu bangga pada pengetahuannya, sampai lupa bahwa keterasingan adalah racun terhalus di jalan ini. Jadi, masih ingin melanjutkan? Ingat, di jalan ini kamu harus meragukan segalanya, termasuk isi video ini. Karena pencerahan bukan hanya milik para suci, tapi ia milik mereka yang berani tersesat, untuk akhirnya menemukan bahwa mereka tak pernah terpisah, menemukan arti keesaan diri yang sesungguhnya. Tetapi jangan pernah berpikir ini tentang mencapai pencerahan. Seperti kisah Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan, yang disebut sebagai ujian terberatnya. Bukan karena gelapnya lautan, tapi karena di sana ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya ada cerita tanpa kata. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pencerahan hanya datang saat kamu berhenti menjadi pencari dan menjadi tawanan dalam perut ikan kegagalanmu sendiri. Dan jika kamu masih berdiri di tepian, masih menghitung resikonya, masih berbisik, bagaimana jika aku tersesat selamanya? Dengarkan ucapan Sri Ramakrishna. Bunga teratai mekar di lumpur, tapi kamu ingin kesucian tanpa menyentuh kotorannya. Maka inilah pilihanmu. Tetap di tepi labirin dengan kepastian palsu, atau terjun ke dalam kegelapan yang kamu takuti, di mana ayat-ayat Tuhan tidak lagi tertulis di atas kertas, tapi di napasmu yang gemetar, di jemarimu yang kotor oleh tanah, di air matamu yang mengalir untuk alasan yang tak bisa kamu jelaskan. Barang siapa mengenal dirinya, ia telah mengenal Tuhannya. Tapi bagaimana mungkin kamu akan mengenali dirimu jika kamu tidak berani tersesat hingga ke dasar sumur jiwamu sendiri? Dan sekarang, hembuskan nafasmu. Disitulah perjalanan sebenarnya telah dimulai. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.